Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, informasi pendidikan dan amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber dan para penonton setia dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Teriring doa jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluaskan rezeki sahabat-sahabat sekalian, dimudahkan di dalam mencari nafkahnya, dimudahkan di dalam mencari rezekinya, dan dimudahkan dari segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, jika video ini masuk di beranda sahabat sekalian, ini bukan sebuah kebetulan, melainkan ini adalah pertanda petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar sahabat sekalian akan diperbaiki urusan keuangannya, akan diperbaiki urusan rezekinya, akan diperbaiki ekonominya. Oleh sebab itu, sahabat sekalian, jangan di skip, jangan di scroll, tonton terus video ini sampai selesai dan lakukan dan amalkan dengan istiqomah. Oleh sebab itu, bagi sahabat sekalian yang masih belum di subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar sahabat sekalian mendapatkan notifikasi dari amaliyah kami yang baru lainnya. Sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini ingin berbagi atau sharing kepada sahabat sekalian, yaitu amalan surah Yasin, ya, uang datang tak diduga-duga, hutang lunas seketika, ya. Sahabat sekalian, ketika sahabat sekalian terlilit hutang, tentu hidupnya tidak akan nyaman karena pasti kesana kemari akan ditagih hutang, dikejar-kejar hutang. Sementara pekerjaan tidak menentu, penghasilan hanya pas-pasan, maka bisa menjadikan hidup kita ini menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu menyarankan agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbaiki ibadahnya, perbaiki sholatnya. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya, maka akan diperbaiki ekonominya, akan diperbaiki rumah tangganya, akan diperbaiki keuangannya. Oleh sebab itu, perbaiki sholatnya. Yang kedua, secara tekun, secara semangat tetap mencari nafkah atau mencari rezeki. Yang ketiga, minta sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa munajat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menantangnya, ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku kabulkan. Nah, tinggal kita action saja, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini tentu saya ingin mengijazahkan kepada sahabat sekalian yaitu amalan surah Yasin, ya, agar uang datang tak diduga-duga dan hutang seketika lunas. Pasti sahabat sekalian tidak lagi asing dengan yang namanya surah Yasin, ya. Surah Yasin ini sudah tentu hampir setiap hari kita lafadzkan. Namun kita kadang-kadang tidak tahu fadilahnya apa, ya. Bahkan kadang-kadang kita membaca 3 kali sampai 7 kali, ya, sampai 10 kali, tidak tahu fadilahnya. Nah, ini membaca surah Yasin 1 kali sama nilainya dengan membaca surah Yasin 41 kali, ya. Sama nilainya dengan membaca surah Yasin 41 kali. Bagaimana tata caranya? Tata caranya membaca surah Yasin 1 kali tapi nilainya sama dengan 41 kali adalah seperti ini. Yang pertama, ya, baca surah Yasin itu diawali dengan Yasin, Yasin. Ini baca 7 kali. Yasin, 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 Yasin. Baca 7 kali, ya. Setelah itu lanjutkan wal Qur'anil azim, ya, terus sampai wal Qur'anil hakim, ya, mohon maaf,
ya, sampai terus kepada ayat ke-38 yaitu dzalikal taqdirul azizil alim. Nah, ini dibaca sebanyak 14 kali. Dzalikal taqdirul azizil alim, dzalikal taqdirul azizil alim. Dibaca 14 kali. Setelah itu lanjutkan baca seperti biasa sampai pada ayat ke-58. Baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini dibaca 16 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Baca 16 kali. Setelah itu sahabat sekalian sampai pada ayat ke-81. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal ardi biqadirin alla ayyahluku ya. Bala, kemudian sampaikan hajatnya. Hajatnya apa? Sampaikan ya. Kemudian setelah sampaikan dilanjutkan wa huwal khalaqul alim. Ini dibaca 4 kali ya, dibaca 4 kali. Hanya di ayat yang ke-81 ini disisipkan doanya ya. Disisipkan doanya. Doanya apa? Disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan wahwal khalaqul alim ya. Sampai diselesaikan ya innama amruhu ida arada syai'an ayyakula lahu. Ya, kemudian kun fayakun itu baca 3 kali kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun ya. Nah, ini cara membaca surah Yasin ya. 1 kali tapi nilainya sama dengan 41 kali. Dasarnya luar biasa, sangat mustajab ya. Uang bisa datang tiba-tiba dan tak terduga ya. Kemudian tiba-tiba hutang semuanya lunas ya. Ingat sekali lagi cara mengamalkannya, yang itu baca surah Yasinnya, Yasin itu 7 kali. Kemudian pada ayat ke-38 itu baca 14 kali. Pada ayat ke-58 itu dibaca 16 kali, dan pada ayat ke-81 itu juga dibaca 4 kali. Sampai innama amruhu ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun itu dibaca 3 kali. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun dibaca 3 kali. Nah, itulah sahabat sekalian petunjuknya cara mengamalkan surah Yasin 1 kali tapi nilainya sama dengan membaca surah Yasin 41 kali. Maka dengan ini saya ijazahkan kepada sahabat-sahabat sekalian sebagaimana saya dijazahkan oleh guru saya. Bagi sahabat sekalian yang ingin mengamalkan, silahkan ucapkan qabiltu ijazah di kolom komentar ya. Jangan lupa sahabat sekalian, ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan hajatnya tulis di kolom komentar. Hajatnya apa saja silakan tulis, kemudian kita doakan, kita aminkan sama-sama. Ingat, doa yang kita aminkan 40 orang atau lebih, maka sangat mustajab, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sahabat sekalian ya, bila sahabat sekalian mengamalkan surah Yasin ini ya, maka sahabat sekalian yang pertama harus benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa ini nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, harus yakin. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hambanya sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi prasangkanya kita harus yakin-yakinnya ya. Nah, oleh sebab itu silakan istiqomahkan ya, baca istiqomahkan, tidak usah menghitung hari, terus saja lakukan ya. Lakukan saja terus di setiap selesai minimal setiap selesai sholat subuh ya. Setiap selesai sholat subuh baca ini ya, surah Yasin ya. Nah, sahabat sekalian, silakan diamalkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.